Alat PET scan sendiri ini sebetulnya sudah lama digunakan di negara lain ya. Suatu alat canggih yang digunakan untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi dari awal kita sudah bisa tahu dari ukuran yang paling kecil itu biasanya 2 mili sampai 2,5 mili itu sudah terdeteksi oleh alat PET scan. Jadi itu bisa digunakan, jadi sifatnya buat screening pun bisa ya. Di rumah sakit kami di Mandaya, kami punya alat PET scan yang terbaru, yaitu PET scan digital. Satu, kualitas gambarnya itu akan sangat tinggi sekali kualitasnya. Kedua, radiasi yang digunakan untuk radiotracernya itu sangat kecil. Kalau dengan PET scan analog itu membutuhkan waktu 15-20 menit. Kalau PET digital, kita bisa sepertiganya. Jadi jauh lebih cepat. Karena PET scan itu kita kerjakan, kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu, kita bisa lihat lokasi-lokasi mana yang ada cancer yang aktif. Jadi itu digambarkan dengan gambaran kuning sampai merah itu nanti. Kalau memang gambarannya terang, biasanya itu memang cancernya aktif itu. Kami di Rumah Sakit Mandaya, kita punya komitmen 1 kali 24 jam atau mungkin sebelum itu hasil sudah bisa diambil. Jadi tidak usah menunggu berhari-hari. Contoh untuk kanker kelenjar getah bening dengan PET scan itu boleh dibilang 98% kita bisa mendeteksi apakah positif atau tidak. Untuk kanker jenis yang lain itu rata-rata 85-90% juga. Saya Dr. Eko Purnomo, spesialis kedokteran nuklir, teranostik molekuler, subspesialis onkologi. Saya di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri Hospital di Medland, Tangerang. Alat PET scan sendiri ini sebetulnya sudah lama digunakan di negara lain ya. Memang singkatannya dari positron emission tomography, suatu alat canggih yang digunakan untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi dari awal kita sudah bisa tahu dari ukuran yang paling kecil itu biasanya 2 mili sampai 2,5 mili itu sudah terdeteksi oleh alat PET scan. Jadi itu bisa digunakan, jadi sifatnya buat screening pun bisa ya. Dan memang selain deteksi dini, digunakan juga untuk evaluasi terapi. Jadi setelah kemo atau radiasi, ini dilakukan PET scan untuk memastikan apakah sel kankernya sudah hilang, sudah mati atau belum. Saat ini memang banyak digunakan PET scan yang analog. Di rumah sakit kami di Mandaya, kami punya alat PET scan yang terbaru, yaitu PET scan digital. Perbedaannya yang pasti seperti gambar televisi, kalau yang analog sama digital, pasti kualitas gambarnya akan sangat berbeda. Satu, kualitas gambarnya itu akan sangat tinggi sekali kualitasnya. Kedua, radiasi yang digunakan untuk radiotracernya itu sangat kecil dibandingkan PET scan yang analog. Yang ketiga, kecepatan. Kalau dengan PET scan analog itu membutuhkan waktu 15-20 menit. Kalau PET digital kita bisa sepertiganya, jadi jauh lebih cepat. Dan pasti pasien juga akan lebih nyaman saat berbaring di meja alat PET scan. Karena di PET scan kita menggunakan radiotracer fluorodeoksiglukos, ya, jadi glukosa, kita kondisikan pasien persiapannya, usahakan gula darah di bawah 200. Biasanya pasien juga kita minta sebelum datang ya, beberapa jam sebelumnya, biasanya 6 jam itu puasa makan. Tapi masih boleh minum air putih. Persiapan lain, kurangi aktivitas sebelum melaksanakan mengikuti pemeriksaan PET scan. Pasien kita akan suntikan radiotracer. Radiotracernya ini sangat nyaman, tidak ada rasa panas atau apapun. Jadi itu hanya sifatnya glukosa yang ada radiotracernya. Disuntikan ke dalam tubuh. Pasien biasanya kita istirahatkan dulu 45 menit sampai 60 menit. Baru kita lakukan PET scan. Dan pada saat PET scan, pasien hanya berbaring. Nanti alatnya akan berjalan sendiri. Karena PET scan itu kita kerjakan, kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu, kita bisa lihat lokasi-lokasi mana yang ada cancer yang aktif. Jadi itu digambarkan dengan gambaran kuning sampai merah itu nanti. Kalau memang gambarannya terang, biasanya itu memang cancernya aktif itu. Dan kita bisa lihat 3 dimensi. Ini keuntungannya dengan PET scan, kita bisa melihat dari segala sisi tubuh pasien. Kami di Rumah Sakit Mandaya, kita punya komitmen 1 kali 24 jam atau mungkin sebelum itu hasil sudah bisa diambil. Jadi tidak usah menunggu berhari-hari ya. Jadi hasil bisa cepat bisa diambil oleh pasien untuk dibawa ke dokter yang mengirim PET scan.
Jadi kalau untuk kasus kanker sendiri, ini sangat akurat. Contoh untuk kanker kelenjar getah bening dengan PET scan itu boleh dibilang 98% kita bisa mendeteksi apakah positif atau tidak. Untuk kanker jenis yang lain itu rata-rata 85-90% juga. Banyak kanker yang bisa dideteksi oleh PET scan ini. Kasus kanker tiroid sendiri, memang kanker tiroid itu ada beberapa macam ya. Yang kasus yang well differentiated itu cukup dengan alat gamma kamera SPECT. Tapi kalau kasus-kasus yang anaplastik, yang kanker ganas tiroid lainnya, yang tidak bisa dilihat dengan alat gamma kamera SPECT, PET scan sangat bagus. Akurasinya sangat tinggi dan sangat dini sekali kita sudah tahu. Sebelum diperiksa oleh alat scan yang lain, kita sudah tahu dengan PET scan. Pemeriksaan PET scan memang ini sudah umum digunakan, khususnya di negara tetangga, ya, juga di beberapa rumah sakit lain. Di Mandaya kami punya alat yang terbaru yaitu PET scan digital, dan ini sensitivitasnya sangat tinggi, gambaran scan-nya juga lebih jelas ya, kecepatan pemeriksaan juga lebih cepat, otomatis pasien akan lebih nyaman saat berbaring di meja alat scan.